yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas M25 3B. Di sini kami akan melakukan video praktikum konsep IPA SD, yaitu dengan tema sumber getaran dan bunyi melalui alat percobaan sederhana. Sini saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adila Susilo dan rekan saya Nida Aulia Haifa dan rekan saya Nia Lailatul Mukrimah. Yuk langsung kita mulai. Pernah dengar suara gitar dipetik atau drum dipukul? Semuanya yang kita dengar sebenarnya berasal dari satu sumber bunyi yang sama, yaitu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara berulang. Getaran tersebut menggerakkan udara sehingga menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga. Selain itu, bunyi juga bisa merambat lewat zat padat, zat air, maupun gas. Nah, di praktikum ini kita akan membuktikan dua hal. Yang pertama, bahwa bunyi dihasilkan dari getaran, dan kedua, bahwa bunyi bisa merambat lewat benda padat. Tujuan praktikum kita hari ini yaitu membuktikan bahwa hubungan antara getaran dan bunyi itu ada, lalu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media padat seperti tali. Ya, dan bahan yang kita gunakan itu sangat sederhana dan mudah ditemukan di rumah-rumah. Yang pertama itu ada 2 kaleng larutan, bisa juga kalian pakai dengan 2 kaleng susu atau apapun itu yang berbentuk kaleng. Yang kedua ada gunting atau tang atau palu, tapi kita pakainya gunting. Yang ketiga ada benang, bisa benang apa aja, tapi kita menggunakan benang wol, bisa juga dengan benang atau tali rapiah. Dan yang keempat ada karet gelang, dan yang terakhir itu ada penggaris. Semua alat ini aman digunakan oleh siswa SD dengan pengawasan guru, terutama saat menggunakan paku. Percobaan pertama yaitu penggaris bergetar. Caranya, jepit penggaris di kedua sisi pinggir meja hingga ujung penggarisnya terlihat keluar, lalu getar. Di sini aku ada 2 cara. Yang pertama, aku getarkan secara perlahan. Akan terlihat seperti apa bunyinya? Bunyinya lebih rendah dan getarannya terlihat lebih lebar. Lalu jika digetarkannya lebih cepat, di sini bunyinya jadi lebih tinggi dan getarannya lebih rapat. Ini membuktikan makin cepat getaran, makin tinggi nada yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu kita membutuhkan 1 karet, dan karet ini kita letakkan di antara 2 jari. Lihat, karetnya bergetar cepat dan menghasilkan bunyi twing. Ini membuktikan bahwa bunyi dihasilkan dari getaran. Percobaan ketiga, telepon kaleng untuk membuktikan perambatan bunyi lewat benda padat. Caranya, yuk kita ikuti cara pembuatannya. Yang pertama ada 2 kaleng, jangan lupa dilubangin agar seperti ini. Lalu ada tali sepanjang 5 meter. Selanjutnya masukin ke kaleng talinya seperti ini. Caranya kayak gini ya.
benang ke dalam yang lubang tadi. Selanjutnya kita ikat ujung yang tadi dibolongin. Agar menjadi seperti ini. Terus sama yang ini juga sama. Orang pertama menempelkan kaleng ke mulut, dan yang kedua, orang kedua menempelkan kaleng ke telinga. Lalu orang pertama ngomong, orang kedua mendengarkan. Iya betul. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi tidak hanya merambat lewat udara, tapi juga bisa merambat lewat tali, yaitu benda padat. Bahkan getarannya bisa kita rasakan kalau kita pegang talinya saat ketika kita berbicara. Dari ketiga percobaan tadi dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh getaran suatu benda, mulai dari penggaris maupun karet gelang. Kedua, cepat atau lambatnya getaran yang disebut frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada. Getaran cepat menghasilkan frekuensi tinggi, jadi nadanya tinggi. Getaran lambat menghasilkan frekuensi rendah, jadi nadanya juga rendah. Yang ketiga dapat disimpulkan dari percobaan telepon kaleng membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat, dalam hal ini tali, karena partikel-partikel pada tali ikut bergetar dan meneruskan getaran tersebut sampai ke kaleng penerimanya. Nah, adik-adik, jadi kalau kita mau dengar suara itu, pasti karena ada benda yang bergetar ya. Jadi seperti ini. Adik-adik, suara itu muncul karena ada benda yang bergetar. Sekarang kita coba pegang leher kita, terasa kegetarannya. Kak, Ya, kok suara di dalam ruangan beda ya? iya, karena suaranya mantul ke dinding, jadi suaranya rada berbeda. Baik, makasih Kak. Jadi dari praktikum sederhana ini, kita belajar bahwa bunyi dihasilkan oleh getaran dan bunyi dapat merambat melalui zat padat atau cair maupun gas. Praktikum ini sangat mudah diterapkan di kelas SD karena alatnya murah, aman, dan hasilnya bisa langsung dilihat dan didengar oleh siswa. Sekian dari video praktikum kami. Dari kelompok kami, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di